welcome back to my YouTube channel. Oke guys, sebelum kita masuk ke materi kali ini, jangan lupa ya untuk tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Apa saja materi yang akan kita bahas kali ini? Yang pertama, letak dan luas benua. Yang kedua, kondisi alam dan dinamika kependudukan. Dan yang ketiga, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Check it out. Pertama, kita akan belajar mengenai letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Pada layar bisa kalian amati, di situ ada benua Amerika, Eropa, Afrika, Asia, dan Australia, di mana kelima benua tersebut sudah dihuni oleh manusia. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai benua Eropa. Benua Eropa terletak pada 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara dan 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur. Luas wilayah dari benua Eropa ini adalah 10,35 juta kilometer persegi. Selanjutnya, kita ke benua Amerika. Letak astronomis benua Amerika yaitu 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Luas wilayah benua Amerika yaitu 42 juta kilometer persegi. Nah, kita akan ke benua hitam atau benua Afrika. Letak astronomis benua Afrika yaitu 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan dan 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur. Benua Afrika luasnya yaitu 30,29 juta kilometer persegi. Kemudian, benua Australia. Letak astronomis benua Australia yaitu 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur. Luas wilayah dari benua Australia yaitu 8,9 juta kilometer persegi. Dan terakhir, benua Asia. Tentunya kalian sudah tahu semua benua Asia, di mana negara kita salah satunya ada di benua Asia. Nah, benua Asia letak astronomisnya yaitu 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Luas wilayah 44 juta kilometer persegi. Jadi, dari 5 benua ini, benua Asialah yang paling luas wilayahnya. Kemudian disusul oleh benua Amerika, lalu benua Afrika, benua Eropa, dan terakhir benua Australia. Selanjutnya kita masuk ke materi mengenai kondisi alam dan dinamika kependudukan di dunia. Pertama, kita ke benua Asia terlebih dulu. Ada yang tahu kira-kira itu negara apa yang terkenal dengan bunga sakura? Yaitu negara Jepang. Kondisi alam di negara Jepang meliputi Jepang memiliki luas sekitar 378.000 km persegi. Di negara Jepang terdapat banyak pulau-pulau, ada sekitar 6.800 pulau.
sehingga negara Jepang disebut negara kepulauan. Jepang berbatasan dengan Laut Jepang dan Selat Tsushima di barat, Laut Kuril di utara, Samudra Pasifik di timur, dan Laut Cina Timur di selatan. Negara Jepang memiliki banyak sekali gunung-gunung berapi. Salah satu gunung yang terkenal di negara Jepang yaitu Gunung Fuji. Dan negara Jepang juga rawan gempa. Negara Jepang memiliki 4 musim, seperti musim semi, musim panas, musim gugur, dan terakhir musim dingin. Kita lanjut ke kondisi kependudukan. Di benua Asia, kondisi kependudukannya yang pertama, jumlah penduduk paling tinggi. Yang kedua, keragaman budaya penduduk sangat tinggi. Dan yang terakhir, penduduk didominasi di sektor agraris dan industri. Negara-negara di Asia yang memiliki banyak penduduk diantaranya Cina dan Indonesia. Bahkan Cina menjadi negara yang paling banyak penduduknya di dunia. Kita lanjut ke benua Amerika. Nah, silakan kalian amati di gambar tersebut, itu kira-kira negara mana? Oke, jawabannya adalah negara Amerika Serikat. Bagaimana kondisi alam di Amerika Serikat? Amerika Serikat memiliki 4 musim. Ada penampakan alam yang sangat terkenal, seperti Sungai Mississippi yang sangat indah, ada air terjun Niagara, dan juga ada lembah Grand Canyon. Nah, di gambar ini itu adalah Sungai Mississippi. Duh, jadi pengen ke Amerika ya. Amerika Serikat juga memiliki topografi yang beragam. Ada pegunungan, gurun, dataran rendah, dan juga glacier. Kemudian bagaimana kondisi kependudukan di benua Amerika? Nah, ini bisa kita lihat di Amerika ini dibagi menjadi 2 bagian, Amerika Utara dan Amerika Selatan. Di gambar bisa kalian amati, di situ ada bentuk piramida kependudukan. Piramida penduduk di Amerika Utara dan juga di Amerika Selatan ini memiliki bentuk yang berbeda. Mungkin bisa kalian ingat lagi atau kalian review kembali materi sebelumnya tentang piramida ya. Apakah itu piramida penduduk muda atau piramida penduduk tua. Nah, kita lanjut ke kondisi kependudukannya. Di Amerika Utara ini didominasi oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada. Kemudian, laju pertumbuhan penduduk di Amerika Utara ini rendah. Terus, negara Amerika Utara atau bagian Amerika Utara ini memiliki perkembangan teknologi yang sangat maju. Lalu, bagaimana dengan negara di bagian Amerika Selatan? Nah, di Amerika Selatan, kegiatan ekonomi penduduk didominasi oleh sektor agraris. Amerika Selatan juga dikenal sebagai wilayah Amerika Latin. Kondisi perekonomian di Amerika Selatan tidak sebaik di Amerika Utara. Kenapa? Karena di beberapa negara di bagian Amerika Selatan ini memiliki kondisi perekonomian yang relatif kurang stabil. Kita ke benua berikutnya. Benua apakah? Ya, ini adalah benua Afrika atau biasanya sering disebut benua hitam. Nah, kita akan membahas kondisi alam negara mana nih? Coba kalian amati gambar. Itu negara yang sangat terkenal dengan piramidanya. Apalagi kalau bukan negara Mesir. Kita bahas tentang kondisi alam negara Mesir ya. Mesir terletak di kawasan Afrika Utara. Di negara Mesir terdapat pegunungan Sinai dan juga
dilewati oleh Sungai Nil. Mungkin kalian udah pada tahu semua tuh. Dan Sungai Nil ini sangat terkenal akan keindahannya. Kemudian Mesir ini memiliki iklim subtropis atau cenderung kering. Sebagian besar wilayahnya juga tertutup dengan lapisan batuan gamping atau yang kita kenal juga batu kapur. Bagaimana kondisi kependudukan di benua Afrika? Nah, ini bisa kalian lihat nih ada piramida penduduk di benua Afrika. Oke, di benua Afrika jumlah penduduk besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk tinggi. Bisa kalian amati lagi tuh bentuk piramida penduduknya. Kemudian persebaran penduduk di benua Afrika ini ternyata belum merata loh. Banyak masalah penduduk juga yang dialami di sini seperti masalah kesehatan, masalah perekonomian, dan tingkat pendidikan yang masih rendah. Hampir semua negara yang berada di benua Afrika ini tergolong negara-negara miskin. Terakhir kita ke benua, bukan terakhir, salah. Ini belum terakhir, ini keempat, benua Eropa. Ada yang tahu itu negara mana nih kira-kira yang akan kita bahas? Bisa kalian lihat di gambar? Ya, itu adalah negara Inggris. Nah, bagaimana kondisi alam di negara Inggris? Inggris ternyata memiliki 4 musim juga, sama seperti negara sebelumnya. Di Inggris ini dikelilingi lautan, sehingga memiliki iklim laut dengan ciri sejuk dan basah. Terus, Inggris ini ternyata terletak di antara benua Eropa dan benua Amerika. Dan juga dia terletak di dangkalan Eropa, sehingga Inggris menjadi pulau kontinental. Kemudian bagaimana kondisi pendudukan di benua Eropa? Ternyata di benua Eropa ini terjadi yang namanya fenomena aging population, atau tingkat pertumbuhan penduduk ini rendah. Terus, perkembangan industrinya sangat maju. Tingkat kesehatan, perekonomian, dan pendidikan juga relatif sangat baik. Kenapa? Karena di Eropa ini banyak sekali negara-negara maju. Seperti yang kalian tahu, ada Prancis. Prancis yang sangat terkenal dengan Menara Eiffel-nya ya. Ada juga Inggris, dan lain-lain. Terakhir, kita ke benua Australia. Nah, silakan diamati gambar. Pasti kalian sudah paham dan tahu ini negara mana. Betul, ini negara Australia sesuai dengan nama benuanya. Nah, kondisi alam di benua Australia ini terdiri dari iklim yang bervariasi yang dimiliki oleh Australia seperti tropis, subtropis, gurun, dan iklim sedang. Yang kedua, di Australia ini ternyata terdapat 3 zona. Ada dataran rendah tengah, ada dataran tinggi timur, dan palto barat besar. Ada 3 pegunungan besar yang berada di Australia. Seperti yang ditampilkan di gambar, itu ada Gunung Alpen, terus juga ada pegunungan Hamersley, dan pegunungan McDonald. Yang suka jalan-jalan, lihat alam nih, boleh deh kunjung ke Australia. Fauna khas Australia ini biasanya terdapat berbagai jenis reptil dan hewan berkantong. Seperti yang ditampilkan di gambar, itu yang bisa kalian lihat ada kanguru. Lantas bagaimana kondisi kependudukan yang ada di Australia? Nah, ini dia. Pertumbuhan penduduk lambat dibandingkan dengan benua lainnya. Mayoritas penduduknya itu 85% tinggal di kota pelabuhan atau tepi pantai. Penduduk asli Australia itu bernama aborigin dengan senjata tradisional bumerang. Itu bisa kalian lihat tuh di gambar ya.
mayoritas penduduknya bekerja di bidang agraris maju. Pendapatan per kapita penduduknya digolongkan tinggi loh. Wah, Australia juga termasuk negara maju nih. Nah, kita masuk ke bahasan berikutnya mengenai pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Perubahan ruang ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor alam, dan yang kedua, faktor aktivitas manusia. Apa sajakah faktor alam yang mempengaruhi perubahan ruang? Yang pertama itu ada tsunami, kedua ada banjir, tiga gunung meletus, yang keempat longsor, dan terakhir badai. Nah, itulah beberapa faktor alam yang mempengaruhi perubahan ruang dan interaksi antar ruang baik di benua Asia maupun di benua lainnya. Kemudian, apa saja faktor aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan ruang? Ternyata faktornya yaitu pemanfaatan alam secara eksploitatif. Apa itu maksudnya eksploitatif? Maksudnya adalah secara berlebihan yang dilakukan oleh manusia. Dan yang kedua, penggunaan lahan yang tidak seimbang. Nah, guys, ketika kalian mengambil kekayaan alam, tolong diambil seperlunya saja, jangan terlalu berlebihan, karena itu akan merusak ekosistem alam kita dan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan, lalu menyebabkan berbagai bencana yang terjadi di muka bumi. Tentu kita tidak inginkan hal tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaruh interaksi antar ruang benua-benua di dunia. Nah, ada beberapa bidang nih yang kena pengaruh interaksi antar ruang benua-benua di dunia. Yang pertama bidang mana? Bidang ekonomi. Nah, pengaruhnya terhadap bidang ekonomi yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi sehingga ekonomi suatu negara bisa berkembang dengan baik. Kemudian ada daya saing yang meningkat, di mana di sini setiap negara dituntut untuk berinovasi dan kreatif. Kemudian juga meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing dengan negara-negara lainnya. Kemudian peluang investasi ini makin terbuka lebar. Ini menguntungkan bagi itu negara, baik itu negara berkembang maupun negara maju. Dan juga ini sangat menguntungkan tentunya bagi investor-investor yang mempunyai modal yang sangat besar. Nah, kalau kalian punya modal, tuh kalian juga bisa ikutan investasi. Lalu kita akan ke bidang berikutnya, yaitu sosial budaya. Pengaruh interaksi antar ruang benua-benua di dunia ini dari sisi sosial budaya, yang pertama yaitu sektor pariwisata tentu sangatlah menjadi sektor yang menjanjikan. Kenapa? Karena akan banyak sekali orang-orang dari berbagai negara akan berkunjung ke negara tertentu. Tentunya ini akan sangat didukung oleh letak negara yang sangat strategis, terus juga ada wisata-wisata yang sangat bagus. Nah, itulah kenapa kita harus menjaga alam kita biar orang-orang dari luar tertarik untuk berkunjung ke negara kita. Kemudian, dari sisi sosial budaya selanjutnya ini adanya pengaruh budaya barat yang dapat merusak budaya asli atau dikenal dengan istilah westernisasi. Nah, ini sesuatu hal yang bersifat negatif ya guys. Kita sebagai masyarakat suatu negara tentunya kita harus melestarikan budaya yang kita miliki. Boleh mengadopsi tapi budaya yang bersifat positif tanpa juga kita harus meninggalkan budaya kita. Kenapa? Karena budaya menjadi suatu kebanggaan dari suatu negara dan kecintaan terhadap suatu negara. Lalu dari sisi sosial, ternyata dengan adanya pengaruh interaksi antar ruang benua-benua di dunia, ini bisa menurunkan kesenjangan sosial. Sangat bagus sekali dengan adanya interaksi ini. Kita lanjut ke bidang berikutnya, yaitu bidang politik. Nah, ada beberapa nih hal yang terpengaruh dari interaksi antar ruang di antara benua-benua di dunia. Untuk sisi politik,
Di situ meliputi ada potensi yang saling mempengaruhi antar negara. Kemudian, tingkat kepercayaan antar negara ini semakin membaik dari terjalinnya kerjasama antar negara tersebut, baik itu antar regional ataupun multilateral. Nah, di bidang politik juga, ini bisa menghilangkan kesenjangan antara negara maju dan juga negara berkembang. Tapi hati-hati loh guys, ternyata di bidang politik ini juga bisa memicu konflik perbatasan. Jadi kalau kalian mau berkunjung ke suatu negara, hati-hati ya, harus izin resmi. Jangan asal masuk aja ke negara tersebut. Kenapa? Karena kalian dikatakan ilegal dan nanti akan menyebabkan negara kita dan negara tersebut yang dikunjungi terjadi konflik karena adanya pelanggaran masyarakat yang berkunjung ke suatu negara. Kita lanjut ke bidang yang terakhir yaitu pendidikan. Nah, pengaruh yang terlihat di bidang pendidikan ini yang pertama itu taraf pendidikan meningkat. Wah, sangat bagus nih guys. Jadi kita bisa melihat bagaimana sih pendidikan-pendidikan di negara-negara maju. Ini khususnya negara Indonesia kan masih dalam kategori negara berkembang nih. Sehingga negara kita itu harus meningkatkan program agar melek huruf dan melek angka. Terus juga teknologi merambah nih ke berbagai penjuru dunia. Dan yang terakhir terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai teori tentang interaksi antar uang di benua Asia dan juga di benua-benua lainnya. Jadi serasa pengen jalan-jalan ya, pengen keliling-keliling dunia mulai dari benua Asia, Eropa, Afrika, Amerika, dan Australia. Oke, demikian penjelasan materi pada video kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya ya guys di channel Rupiah Class. Nantikan terus video selanjutnya ya, karena akan banyak sekali materi-materi yang sangat bermanfaat dan menarik buat kalian semua.